Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5503. Jurang Maut. Bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun Kaisar Simei kuat, bagaimanapun juga avatar proyeksi Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Wuyue Hades juga telah turun, proyeksi dari 3 Kaisar Agung. Ditambah begitu banyak dari mereka, dan formasi ruang 9 gelap terlarang, telah belum muncul, yang paling penting. Yang paling penting adalah pihak lain bisa melakukan ini secara diam-diam. Hal ini membuat semua orang tidak terkejut. Kaisar Simei ini pasti mendapat manfaat besar dari Laut Mati, jika tidak, bagaimana dia bisa melakukan semua ini? Banyak kaisar terkejut di dalam hati mereka. Dan mereka semua memandang Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Wuyue Mingdi, apa kata Kaisar Si Huang sebelumnya, proyeksinya dengan cepat ditekan. Tetapi dengan kekuatan Kaisar Yan dari 10 kuil dan Kaisar Wuyue Hades, dia pasti lebih tahu daripada Kaisar Si Huang. Lebih banyak. Segera, sekelompok Kaisar Agung mau tidak mau mengajukan pertanyaan. Ini tentang rahasia Laut Mati, dan tidak ada yang bisa tenang. Sialan, kapan kamu menunggu, cari tempat terpencil dan langsung hancurkan Kaisar penghancur batu besar, lalu sempurnakan tubuhnya menjadi harta karun dan tekan di dasar jamban. Untuk menghilangkan kebencian di hatiku. 10 Kaisar Yan melihat batu itu tandus. Kaisar mengatakan segalanya, matanya dingin dan hatinya marah. Semakin banyak orang mengetahui hal ini, semakin sulit bagi mereka untuk melakukan sesuatu. Kaisar Si Huang ditatap oleh Kaisar Yan dari 10 istana, dan tiba-tiba hatinya bergetar, dia tahu bahwa dia dibenci, tetapi dia tidak bisa menahannya. Sial, paling buruk, aku akan bertarung denganmu. Dia berpikir dengan marah di dalam hatinya. Oke, 10 istana, sepertinya masalah ini tidak ada hubungannya dengan Kaisar Si Huang. Prioritas utama kami adalah menyelidiki keberadaan Kaisar Simei sesegera mungkin. Seharusnya tidak lama lagi dia pergi dari sini. Pada saat ini, Kaisar Wuyue Ming berbicara. Setelah bertanya dengan hati-hati, saya menemukan bahwa Kaisar Si Huang tidak berbohong. Selama proses tubuh pihak lain bergegas ke jalan, hal itu memang membuat khawatir banyak pembudidaya hantu. Ini hanya sesaat lebih awal. Dengan kata lain, semua yang ada di sini tidak ada hubungannya dengan orang ini. Sayang sekali begitu banyak waktu yang terbuang untuk orang ini. Wajah Wuyue Mingdi jelek. Ujian hidup dan mati. Ledakan. Dia mengangkat tangannya dan mencubit formula tangan, dan tiba-tiba kekuatan dao besar yang menakutkan melonjak ke langit, dan reinkarnasi karma yang tak terhitung jumlahnya. Perubahan hidup dan mati muncul di depan matanya. Itulah kekuatan karma yang tak terhitung jumlahnya yang berhubungan dengannya. Ketika klon proyeksinya dibunuh oleh seseorang, pasti akan ada jejak karma yang tertinggal. Dengan jejak karma ini, dia dapat memata-matai pesan pihak lain dan menemukan pesan pihak lain. Informasi di mana? Wuyue Mingdi menjepit jarinya, terus-menerus menganalisis kekuatan sebab dan akibat di depannya, dan samar-samar, sebuah benang yang tidak dapat dijelaskan muncul di depannya. Ini. Tiba-tiba, seolah merasakan sesuatu, pupil Wuyue Mingdi tiba-tiba menyusut dan warnanya sedikit berubah. Karena ketika dia menghitung sebab dan akibat dari jatuhnya klon yang diproyeksikannya, dalam nafas takdir dan sebab akibat, sebenarnya ada jejak kekuatan yang terjerat erat dengannya. Napas ini. Di sampingnya, Kaisar Yan dari 10 istana juga mencubit tangannya untuk memikirkan sesuatu, tetapi pada saat ini warnanya tiba-tiba berubah, dan dia juga merasakan sesuatu. Ada kekuatan yang sangat kuat yang memiliki banyak keterlibatan dengan kita, dan itu telah muncul di sini. Kaisar Yan dari 10 istana terkejut, dan kekuatan ini sangat menakutkan.
Dengan persahabatan dan kekuatan Kaisar Simei dan kami, tidak mungkin begitu terjerat. Dan kekuatan. Meskipun Kaisar Simei adalah seorang kaisar kuno, dia tidak memiliki banyak keterikatan dengan mereka berdua, tidak mungkin nasib pihak lain memiliki keterikatan yang begitu dalam dengan mereka. Siapa ini? Pada saat ini, Wu Yue Mingdi tiba-tiba melihat ke arah kehampaan di depan, kekuatan ruang. Jadi, pihak lain seharusnya melarikan diri ke dalam kehampaan dan pergi. Wu Yue Mingdi tiba-tiba melangkah maju, merobek kekosongan, dan langsung melarikan diri ke dalamnya, sementara Kaisar 10 Kuil Yan dan Kaisar Agung Si Huang mengikutinya dari dekat. Sidian, kamu datang untuk mencari arah kemana pihak lain pergi, dan aku akan menghitung identitas orang ini, Mingtian Yishu Agung. Kaisar dunia bawah Wu Yue berteriak pelan, dan tanda hitam legam yang menakutkan muncul di sekujur tubuhnya, dan Kaisar dunia bawah Wu Yue dengan cepat menghitungnya. Di depan matanya, kabut buram muncul, dan ada pemandangan aneh yang muncul di dalamnya. Sekarang, dalam kehampaan yang bergejolak, Kaisar Yuming sepertinya merasakan sesuatu, dan wajahnya tiba-tiba berubah sedikit. Kekuatan gelap takdir akan segera datang ke dunia yang kacau balau. Tidak, Nak Qin Chen, kedua orang itu sedang mencoba mencari tahu keberadaan kaisar ini, jadi cepatlah dan gunakan hati luar angkasamu. Kaisar Agung Yuming tiba-tiba berubah menjadi asal mula yang gelap gulita, langsung memasuki pagoda Yu kuno, dan kemudian langsung sampai ke tepi Heart of Space. Membiarkan kekuatan luar angkasa yang menakutkan dari Heart of Space menyelimuti dirinya. Qin Chen juga samar-samar merasakan kekuatan seperti itu. Kekuatan takdir. Mata Qin Chen berbinar, dia tidak menyangka Kaisar Wu Yue Hades dan Kaisar Yan dari 10 istana akan memiliki cara seperti itu. Namun juga, dengan kekuatan kedua orang tersebut, tidak sulit menyimpulkan keberadaan musuh melalui sebab dan akibat. Untungnya, saya sudah siap. Qin Chen tidak panik sama sekali, dia langsung memasuki dunia yang kacau, mengubah dunia yang kacau menjadi biji sesawi dan langsung memasuki celah ruang di sampingnya. Hanyut mengikuti arus dalam aliran kehampaan yang bergejolak. Dan setelah dia sendiri memasuki dunia yang kacau, dia langsung mengaktifkan jantung luar angkasa. Ledakan. Kekuatan luar angkasa yang kuat langsung memenuhi seluruh dunia yang kacau. Setelah kekuatan sebab dan akibat menyentuh jantung ruang, ia langsung kehilangan targetnya dan menjadi tanaman bebek yang tidak berakar. Jantung ruang dibentuk oleh ruang otak para pendahulu Kaisar Dewa melawan pembunuh, tidak peduli seberapa kuat Kaisar dunia bawah Wu Yue dan Kaisar 10 Kuil Yan. Mereka bahkan tidak dapat menghitung hal-hal tentang Kaisar Dewa pembunuh. Di bawah, Molly melihat segala sesuatu di depannya dengan matanya sendiri, dan tidak bisa menahan nafas. Kekuatan takdir. Dia memiliki ekspresi pahit di wajahnya, 4 Kaisar Agung memang menakutkan, dan dia masih terlalu naif. Jika dia tidak dengan cerdik memasuki dunia kecil Qin Chen sebelumnya, dengan basis kultivasinya, dia mungkin tidak bisa lepas dari pengawasan kekuatan karma Wu Yue Mingdi. Dan dia akan terekspos sekarang. Pada saat ini, Molly tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Qin Chen dengan curiga, apa yang sedang dilakukan Qin Motou. Setelah menggabungkan jantung ruang dan menghindari deteksi kekuatan takdir Kaisar Wu Yue Mingdi, Qin Chen tidak membiarkannya menghilang. Tetapi tiba-tiba mengaktifkan istana yang sederhana dan sederhana. Seluruh tubuh istana gelap gulita, memancarkan aura hitam yang aneh. Molly hanya melihatnya, dan pikirannya seolah sepenuhnya tertarik pada istana ingin tenggelam ke dalamnya. Aula ini. Molly kaget, meski aula ini tidak terlihat istimewa, namun entah kenapa, Molly merasa seperti berada di jurang yang gelap tanpa cahaya sama sekali. Hal ini sungguh aneh. Kejutan di hatinya belum mereda, ketika dia melihat Qin Chen diam-diam mendesak aula, dan dengan suara mendengung, aura gelap rahasia tiba-tiba keluar dari aula. Perasaan gemetar datang. Ini. Mata Molly membelalak. Saya melihat nafas gelap rahasia ini, di bawah desakan Qin Chen, diam-diam menyentuh kekuatan takdir dan karma yang disusupi oleh Wu Yue Mingdi. Ledakan.
Seperti air yang memasuki panci minyak mendidih, ketika kedua kekuatan bertabrakan pada saat pertama. Kekuatan karma takdir Kaisar Wu Yue Hades tiba-tiba mengeluarkan jeritan kengerian yang tak terlihat, diikuti dengan ledakan, dan asap menghilang dalam sekejap. Berserakan, hilang sepenuhnya. Dan kekuatan gelap yang aneh kembali ke aula kuno di bawah kendali Qin Chen. Kekuatan macam apa ini? Bahkan kekuatan kausal takdir dari 4 Kaisar Agung tidak dapat disentuh, dan langsung dimusnahkan. Saat ini Molly merinding di sekujur tubuhnya, dan seluruh tubuhnya berdenyut-denyut dan gemetar. Kekuatan 4 Kaisar Agung sudah menjadi kekuatan tertinggi di alam semesta ini. Namun jejak kekuatan gelap itu bahkan lebih menakutkan dari kekuatan 4 Kaisar Agung. Apa sebenarnya kekuatan gelap itu? Entah kenapa, darah di seluruh tubuh Molly mendidih, dan kekuatan sebelumnya benar-benar membuatnya ingin bergabung dengannya. Di atas langit, Qin Chen muncul, merasakan gerakan tubuh Molly di bawah, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Kekuatan sihir ini, dapat beresonansi dengan kekuatan jurang maut. Qin Chen sedikit mengernyit. Eksentrik. Kekuatan jurang maut sangatlah menakutkan, bahkan ia menekannya dengan kekuatan petir, di antara semua orang. Fang Muling yang diwarisi dari Aula 10 Kesengsaraan sepertinya bisa hidup berdampingan dengan kekuatan jurang maut. Tapi kekuatan sihir ini juga bisa hidup berdampingan dengan kekuatan jurang maut, kekuatan jurang beresonansi. Agak aneh. Jika dia dan Molly tidak berjalan jauh dari benua Tianwu, Qin Chen bahkan akan meragukan hubungan antara Molly dan jurang maut. Seharusnya itu hanya kebetulan. Iblis ini memiliki darah Raja Iblis, dan dikandung oleh ras manusia dan ras iblis bersama-sama. Ia mengendalikan kekuatan kegelapan, sehingga memiliki tingkat kesesuaian tertentu dengan kekuatan kegelapan. Jurang maut. Qin Chen berpikir dalam hatinya. Nak Qin Chen, kamu terlalu berbahaya. Kamu sebenarnya menggunakan kekuatan jurang maut untuk mengganggu kekuatan takdir dan karma Wu Yue Mingdi dan nasib mereka. Ini sungguh sial bagi mereka. Saat ini, sosok Kaisar Yuming tiba-tiba muncul, dan dia tersenyum. Qin Chen tersenyum tipis dan tidak menganggapnya serius. Tidak banyak kekuatan dalam dirinya yang dapat mengganggu perhitungan sebab akibat nasib Wu Yue Mingdi. Meski bisa dilakukan dengan kekuatan petir, namun mudah untuk dihitung dengan pihak lain jika Anda tidak berhati-hati, maka Qin Chen akan melakukannya. Merangsang kekuatan jurang maut. Anda hanya bisa memperlakukan kuda mati sebagai dokter kuda yang hidup. Setelah menghilangkan kekuatan sebab akibat dari nasib lawan, Qin Chen terus berada di dunia yang kacau, hanyut mengikuti arus, dan menghilang ke dalam aliran turbulen dari kehampaan yang luas. Dia memutuskan bahwa dia harus menunggu sampai dia benar-benar jauh dari Laut Mati sebelum kembali ke dunia bawah. Saat ini, Laut Mati sedang kosong. Kekuatan takdir dan karma yang menakjubkan melonjak dari tubuh Wu Yue Mingdi, dan kekuatan mengerikan itu menyebar ke segala arah. Tiba-tiba, Wu Yue Mingdi yang sedang menghitung sesuatu, tiba-tiba mengubah wajahnya. Saat berikutnya, dia menyemburkan seteguk darah, dan wajahnya tiba-tiba menjadi sangat pucat. Kaisar dunia bawah Wu Yue, ada apa denganmu? Kaisar Yan dari 10 istana, yang dengan cermat mengamati aliran turbulen di kehampaan, tiba-tiba berbalik, dan memandang Kaisar Wu Yue Hades dengan curiga. Orang ini, bagaimana dia tiba-tiba muntah darah? Abais, itu kekuatan jurang maut. Wu Yue Mingdi berkata dengan ngeri, pupil matanya penuh dengan keterkejutan. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya, tetap di channel ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.